Sobat Ambiar, rumah tangga Rizky hurra. Bilar dan juga Lesti Kejora sampai dengan sekarang masih terus mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa. Ketika statement demi statement keluar di media massa, termasuk juga dari wawancara. Nah, kali ini kita akan hadirkan seorang pakar ekspresi untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Sebenarnya apa yang tersirat dan juga tersurat dari mimik wajah mereka ketika mereka mengeluarkan statement di media. Dan di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia, Dodi Triasmara. Selamat pagi Mas Dodi Triasmara. Pagi. Mas Dodi, apa kabar Gala? Baik-baik? Beda lagi dong. Mas Dodi Triasmara sebagai pakar mikroekspresi, itu sebenarnya belajarnya dari mana sih? Kita sertifikasi memang, ada program khususnya juga, jadi kita memang belajar mempelajari, khusus mempelajari itu. Biasanya karena kita memang ada tugas dan kemudian memang ada pekerjaan yang terkait dengan itu sebenarnya. Lantas kemudian karena sekarang situasinya berkembang, jadi kadang-kadang diminta lihat untuk beberapa teman-teman. Mas Dodi Triasmara, cuman kayaknya ada satu hal yang tidak bisa dibaca ekspresinya sama Mas Dodi. Siapa? Karen Delano soalnya mukanya penuh botox. Jadi nggak bisa ekspresi kalau dia ya. Memang Bapak Dodi ini mau membaca ekspresi siapa sih kira-kira? Lesti Kejora, Ayah Kejora, dan juga Rizky Bilar. Ya, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah seperti apa sosok dari seorang Mas Dodi yang akan membahas ekspresi dari mereka semua. Kita lihat sok gerata. Mas Dodi, sebelum kita membahas ekspresi demi ekspresi dari mereka yang sudah terlontar saat press conference, di media massa, wawancara. Tapi kalau dari seorang Mas Dodi sendiri, melihat kasus ini seperti apa? Oke, ini seperti tadi Mas Denny sampaikan, sebenarnya kasus ini memang cukup fenomenal. Artinya fenomenal karena diikuti banyak orang gitu kan. Terus kemudian juga bisa jadi pembelajaran juga sebenarnya bahwa ada hal yang perlu disikapi. Terus kemudian bagaimana menyikapi dalam hubungan relasi di keluarga gitu. Terus juga sebagai public figure apa yang perlu menjadi perhatian gitu, apa yang kemudian perlu menjadi catatan supaya kedepannya kalau kasih contoh yang baik lah. Apalagi public figure ya. Yes, apalagi Mas Dodi, untuk bisa membahas ekspresi seseorang, ini kemungkinan besarnya ya. Ketepatannya. Secara keilmuan, berapa persen bisa dipertanggungjawabkan? Kalau ditanya berapa persen bisa dipertanggungjawabkan, karena itu kemudian kita lihat trendingnya atau polanya seperti tadi Mas Denny sampaikan. Yang kita lihat kan polanya. Nah, tingkat akurasinya ketika kemudian ada kontekstualnya juga, maka bisa jadi sekitar bisa 70 sampai 80%. Wow, gitu. 70 sampai 80%. 70 sampai dengan 80%. Dari pola tersebut. Dari pola tersebut, dan kemudian kan yang kita lihat respon pertamanya ketika dia ada pertanyaan, kemudian dia ngeresponnya seperti apa. Ya, kayak misalnya Karen itu, walaupun mukanya di botox gitu ya, tapi juga bisa kelihatan responnya. Ya, malu. Maaf, susah. Dia selain botox ada tanam benang segala macam, jadi susah ketebak ekspresinya kayak apa. Ya, tapi kan nggak cuma lihat ekspresi sebenarnya, katanya kita lihat the whole body system. Gesture juga. Gesture-nya juga. Oke, Jadi itu yang kemudian bisa dilihat. Secara keseluruhan, sebelum kita bongkar, kita lihat satu persatu ekspresi mereka ketika press conference, termasuk juga ketika wawancara dengan teman-teman media. Secara keseluruhan, garis besar, apa yang bisa ditangkap? Siapa nih? Dari semuanya. Dari semuanya. Apa perlu kami putarkan kembali? Oke, mungkin perlu lihat di sequence-nya. Oke, kita akan putar satu persatu ya. Kita akan kasih lihat ada beberapa tayangan. Nanti Mas boleh langsung dilihat, di-review satu persatu ekspresi dan artinya seperti apa. Kita kasih lihat dulu ini ketika seorang Lesti Kejora melakukan press conference di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini dia. Ya. Kita bisa lihat beberapa ekspresi di situ ya. Ya, kalau dari saya ya, waktu di saat
Lesti mengusap papahnya gitu. Ya. Di situ tuh mungkin ingin menenangkan, namun juga ekspresi dari ayahnya Lesti tuh tidak mengangguk. Biasanya kan kalau pas dielus gitu kan, karena ini orang tua sudah memaafkan, biasanya kan bapak, iya saya. Ada gesture-nya Ada ya, gesture, the whole responnya. body Iya. system itu. Yes. Oke. Tapi ini kaku aja gitu. Ya. Itu bagaimana? Sekarang kita Ini urai kan Saya dulu bukan pakar. dari gitu ya. ekspresi Lesti Kejora terlebih dahulu. Oke, kalau dari Mbak Lestinya pertama, satu, dia nggak nyaman dengan kondisi itu. Artinya nggak nyaman, dia nahan marah. Banyak. Karena dari ini, sudut bibirnya, matanya, terus kemudian yang kedua dia tidak menatap, kalau misalnya itu tidak natap kamera gitu ya. Dan melihatnya cenderung lebih ke atas, karena dia tidak berani direct Ke kamera. Apa artinya ketika seseorang dia tidak berani menatap secara langsung ke kamera? Intensinya dua, yang satu memang malu, ya. Yang kedua ada sesuatu yang dia tidak ingin ungkapkan di situ. Oke. Nah, itu yang. Terus kemudian bagaimana dia menceritakan atau mengungkapkan itu? Kalau kita cerita kayak gini, it's very spontaneous. Ya. Ya kan kita ngobrol Nah, itu kan dari struktur kata-katanya. Kalau boleh this is my opinion. Jadi dia pakai kayak seperti menghafal sesuatu yang kemudian harus ditata, gitu ya. Jadi it's by script, karena supaya tidak terjadi kesalahan atau kemudian let's say this all by diatur di. Tapi itu kan satu hal yang wajar ketika seorang selebriti mau memberikan statement di depan teman-teman media, ada kalimat yang memang harus disusun terlebih dahulu. Iya. Kalau beda kan kalau memang saya sudah memaafkan, terus kemudian saya benar-benar terima gitu. Jadi Lebih santai gitu lebih, ya. ya kayak Mas Nasar gitu, kedinginan gitu kan, gitu juga kelihatan gitu. Ya. Jadi lebih santai, rileksnya itu kan sangat terlihat. Mukanya tegang. Terus udah gitu kemudian ketika dia mengelus ini ayahnya, dan dia juga pegangannya nggak pernah lepas dari papanya gitu, sepanjang diskusi. Itu orang posisi seperti itu biasanya hold, butuh pegangan, nggak firm dengan itu, dan kemudian dia coba rilis itu dengan mengelus ayahnya. Ya, itu dari si Mbak Lestinya. Oke, berarti artinya ketika dia memegang, mengelus, dia butuh satu penguatan gitu. Ya, kurang lebih ya. Bukan dia menguatkan ayahnya, tapi justru sendiri dia sebenarnya mau rilis the tension gitu ya. Dia lagi cari kekuatan gitu. Ya, Oke, ya. Dan bahkan kan tadi ada respon belakangnya, ya pengacaranya juga menepuk ini ya. ini. Karena memang kata-katanya itu bukan kata-kata yang diinginkan sama dia. Gitu. Oke. Mas Den. Oke, kita beralih ke ayah Kejora. Tadi kita sempat lihat ketika dia sempat diusap oleh Lesti Kejora, tapi wajahnya seperti tanpa ekspresi sama sekali. Apa yang Mas bisa lihat dari situ? Sebenarnya bukan tanpa ekspresi, tapi lebih kepada dia di satu sisi sedih karena lihat dari sudutnya lagi. Mbak Lesti kan cenderung agak gitu ya, nahan gitu ya. Nah, kalau ayah tuh kok gini ya, gitu ya. Jadi yes, very sad moment. Terus kemudian ya di satu sisi dia juga dari statement ayahnya nanti juga mungkin akan ada pernyataan dari ayahnya, gitu ya. Oke. Kita kasih lihat dulu ya. Ini juga salah satu pernyataan dari ayah Kejora. Nanti juga akan dibahas tuntas seorang pakar mikro ekspresi kita. Apa yang bisa dia dapat dari ekspresi? Ya ini dia ya. Ya, ini statement. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa ya, kalau saya salah apapun, insya Allah saya maafkan. Apa yang dilihat? Ya, apa yang dilihat? Terpaksa. Ya, itu kata yang lebih ini ya, Menjadi mengerti. lebih dimengerti. Basically, apa yang mau saya ambil sikap
gitu kan. Anaknya sudah bikin statement pertama itu. Sebagai seorang ayah dia pasti ngedukung apa yang anaknya sampaikan. Jadi itu yang coba dia sampaikan dan kelihatan mukanya tegang, terus kemudian ya lihat karena semua sorotnya itu, terus kemudian ada Kesel juga ya. Betul sekali, marah, dan dia cenderung lebih sering juga menatap ke atas. Jadi tidak menatap, kalau ada orang omong Making kan eye dia contact dia lose eye contact. Artinya orang ketika tidak mau melihat ke depan, melihat ke atas secara garis besar, artinya Dia apa? membayangkan nanti ini jadinya seperti Kayak apa. apa ya? Iya. Oke, berarti ini asumsinya adalah kontradiktif dengan apa yang disampaikan Lesti Kejora dengan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran seorang ayah Kejora. Ya, itu bisa jadi kesimpulannya seperti itu. But in fact, konteksnya kalau kita bicara seperti itu. Kalau ekspresi dasar sekarang Ingin berkomentar tapi Nasar mungkin lebih yang Iya kan, King? Kamu deket sama mereka. Kalau kamu lihat ekspresinya gimana, King? No comment. ingin berkomentar tapi terikat kontrak. Iya. Oh iya, oke. Itu dari ayah Kejora. Kita juga masih punya tayangan yang lainnya ya. Silakan dilihat juga ini ekspresinya seperti apa dan apa yang bisa dilihat dari ekspresinya. Si tetap tidak melihat ke kamera ya. Ya, dan ada afraid, takut. Dia tidak siap dengan statement itu, dia tidak siap dengan pertanyaan itu, dan kemudian iya ya, terus makanya dia kemudian itu dia berusaha untuk jadi lebih recover untuk di part itu. Jadi gerakan Dede Lesti itu sangat ekspresif sebenarnya orangnya. Nah di titik itu dia iya gitu. Jadi ada ketakutan itu pasti, dan kemudian dari awal dia sempat gini, ada tarik ini, so that's unconvincing. Dia orangnya nggak terlalu yakin dengan apa yang dia mau ucapkan. Berarti dia tidak yakin apa yang dia ucapkan saat press conference tersebut. Yang terkait dengan tadi apa fans dan segala macam itu. Ada ketidakyakinannya. Ya, lebih karena- Oke. Ini kan dari pakar mikroekspresi. Kita membahas dari raut wajah, kemudian juga gesture. Cuman kalau boleh kasih tips sama selebriti tanah air, termasuk juga sama kita, kalau mau menjawab pertanyaan wartawan, teman-teman media, supaya mereka tidak bisa membaca ekspresi kita, kayak apa tuh? harus kayak gimana sebenarnya? pasang paku mungkin ya. Di Satu punggung. biasanya memang supaya memberikan bisa statement yang benar atau kemudian statement yang baik gitu ya. Makanya itu memang membiasakan untuk latih bicara gitu ya. Jadi supaya orang juga lebih convince, itu satu. Kemudian sampaikan sesuatu yang memang diarahkan Kenyataan. yang lebih the truth gitu. Tapi memang kalau ada sesuatu ya pasti gesturnya kebaca sih gitu. Betul. Ada yang ditutupin atau misalkan nggak mau jadi harus mau. Ya. Ya macam-macam gitu pasti kelihatan, nggak Ya. bisa dibohong. Dan itu dari subconscious soalnya. Bawah sadar. Subconscious ya. Pikiran bawah sadarnya. Di bawah alam sadar. Oke, kita akan lihat juga kali ini ada statement dari seorang Rizky Bilar. Kita minta Mas untuk bisa mengurai ekspresi yang ia berikan ketika dia melakukan press conference. Oke, ini pertanyaan saya. Sebelum kita membahas tentang ekspresinya, tadi dia menyebutkan bahwa dia meminta maaf atas kesalahannya tanpa ia sebutkan apa kesalahannya. Kesimpulan dari statement yang dikeluarkan. Opini ya, Ya. opini saya. Kalau secara konteks verbal, ketika orang tidak menjelaskan in detail apa yang kemudian dia yang lakukan, gitu ya, and something that itu kalau di kategorinya decepsi, menutupi sesuatu, Ya. jadi tidak mau diungkapkan. Kalau memang tadi seperti Mas Nazar bilang, jujur aja, gitu ya. Orang lebih trust with that, gitu ya. Orang lebih percaya dengan itu dan kemudian lebih menghargai dengan itu. Ya. Jadi itu part yang dia Miss. gitu ya. Jadi di situ sih, di titiknya itu. Oke. Jadi, Kalau secara ekspresi apa yang dilihat? ekspresi, dia lebih flat, ada let's say
cenderung lebih sebenarnya agak kesal. Ada kesalnya. Ada kesalnya? Ada kesal. Kenapa? Terus karena dari sudut ininya, dan some would call it namanya contempt. Contempt lebih gini nih gitu ya. Jadi kalau ada one of basic expression itu ada disgust, contempt, angry, sad, kaget gitu ya. Ya. Dan beberapa dia juga ketika ditanya kemudian dia juga agak gimana tadi jadi gimana, nyesel nggak, itu dia buat ya it's quite gue masih ditanya tadi kan gue udah bikin statement kesel. ya. Nah there's contemptnya itu karena dari sudut mulutnya itu satu naik dan satunya turun gitu. Nah nggak cuma dari ekspresi kalau kayak gini, dari konteks apa yang dia sampaikan. Oke. Kan ada sedih, Karena ada juga- marah, ada kesel. Nah. Satu lagi, ada dendam nggak? Dendam sih nggak jadi bagian itu, tapi kemudian marah yang ditahan Menjadi itu suatu dendam. Dendam. Itu terlihat ya? Marah yang ditahan itu terlihat? Betul. Ya, Terlihat lah. Iya. Karena juga tadi dikatakan bahwa ada pola, kita mengingat pola. Waktu di Iya. saat dia memakai baju orange tuh, waduh itu wajahnya Iya. tuh marahnya dan kesalnya luar biasa. Nggak terima. Kalau dari opini saya gitu. betul, correct. Polanya Tuh. bisa. Nah, kata Mas Denny juga sampaikan nggak harus orang yang pakar ekspresi untuk bisa baca itu, tapi kemudian bisa baca juga. Kesimpulan dari ucapan minta maaf seorang Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, keluarga dan juga masyarakat Indonesia. Ketulusannya dari ekspresi yang ia berikan seperti apa? Dia perlu didukung. Dia perlu didukung. Dia perlu dipastikan untuk benar-benar bisa mewujudkan itu, gitu ya. Jadi karena konteksnya masih sangat luas, terus kemudian apa yang dia sampaikan still beyond his mind, gitu ya. Masih dalam pemikirannya dia. Dan kemudian juga kata-katanya, kalau ngelihat dari konteks kata-katanya very broad, luas, gitu ya, not very specific untuk itemnya itu, apa yang mau dilakukan, apa yang mau disampaikan. Kalau orang, let's say I'm happy with that, gitu, happy, just happy, what kind of happy? Kamu senangnya karena apa? Tapi kalau kemudian dia bisa menjelaskan kayak ini, maka the sincerity. Sincerity akan kelihatan ketika saya muji Mas kalian, Mas, Anda itu terlihat segar, nyaman karena kamu pakai bajunya cerah, terus wajahnya juga senyum, gitu. Very specific manners. Nah, ketika orang menyampaikannya sangat luas, lebar, dia sebenarnya is that really, gitu ya, itu yang. Oke, jadi pertanyaannya, permintaan maafnya tidak sincere atau tidak tulus? Ya, lebih besar digali lagi sih itu sebenarnya. Harus digali lagi ya. Cuman kita mengucapkan terima kasih banyak, setidaknya ini juga menjadi insight buat kita ya, bahwa dari ekspresi kita juga bisa mengetahui apa yang ada di dalam isi kepala masing-masing. Dan selepas ini Sobat Ambiar, kita juga akan menghadirkan ada seorang perempuan yang selalu memberikan komentar dan juga wejangan terhadap Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Tapi apapun itu, itulah pernikahan. Terkadang diawali dengan resepsi, tapi juga tidak sedikit yang berujung dengan depresi. Tidak mau mengakui tidak masalah, karena bisa terlihat semuanya dari ekspresi. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.